Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana terjadinya peperangan Uhud. Sebagaimana disebutkan di dalam buku Sirah Nabawi bahwasanya perang Uhud terjadi tepat di hari Sabtu tanggal 7 Syawal yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah beserta para sahabatnya. Peperangan ini terjadi di sekitar Bukit Uhud, yang dimana faktor penyebab utamanya adalah karena pasukan kafir Quraisy mereka mendapati kekalahan di perang Badar dan banyak sekali pemuka dan pemimpin mereka yang meninggal dunia di tangan kaum muslimin, sehingga mereka menyimpan rasa dendam terhadap kaum muslimin dan ingin membalasnya. Maka mereka segera membentuk pasukan yang jumlahnya 3.000 pasukan, jadi dipimpin oleh Abu Sufyan, yang dimana pasukan ini terdiri dari 200 pasukan penunggang kuda dan 700 pasukan memakai baju besi. Ketika pasukan ini hendak berjalan menuju ke Madinah, maka Abbas bin Abdul Muthalib yang pada saat itu tinggal di Mekah segera mengirimkan surat melalui salah satu utusannya, yang dimana surat itu berisi tentang gerak-gerik dan apa yang ingin dilakukan oleh orang atau pasukan kafir Quraisy terhadap kaum muslimin yang berada di Madinah. Maka ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima surat itu, yang pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Masjid Quba, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk membacakan surat tersebut, dan beliau memerintahkan untuk merahasiakannya. Seketika itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya pulang ke Madinah untuk merembungkan kepada pemuka Muhajirin dan Ansor terhadap masalah ini. Maka pada saat itu Madinah dalam siaga satu, tidak seorang pun lepas dari senjatanya. Bahkan ketika salat pun mereka tetap membawa senjata, karena untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang bakal terjadi. Bahkan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dijaga oleh para sahabat dari kaum Ansor, serta gang Madinah dan juga pintu gerbang Madinah pun dijaga oleh para pasukan muslimin, serta jalan-jalan yang nantinya bakal dilewati oleh pasukan kafir Quraisy tetap dijaga oleh kaum muslimin. Maka setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya menerima informasi dari mata-mata Madinah bahwasanya pasukan Mekah itu telah tiba di sebuah tempat yang bernama Ainain, maka beliau pun segera mengadakan majelis musyawarah militer, yang dimana tujuannya adalah untuk menampung pendapat dan menetapkan sikap. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menetapkan untuk berperang keluar dari Madinah. Walaupun pada awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusulkan juga pendapat kepada para sahabat untuk tetap berada di Madinah. Maka Rasulullah segera menyiapkan pasukan yang jumlahnya 1.000 orang, yang dipimpin langsung oleh beliau, yaitu
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika persiapan dirasa sudah cukup dan sudah matang, maka pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta kaum muslimin segera berangkat untuk menuju ke sekitar Uhud. Tetapi ketika di tengah perjalanan ada seorang tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul berhasil menghasut dan menarik kembali pasukan sejumlah 300 orang, sehingga jumlah pasukan hanya tersisa 700 orang. Tetapi Rasulullah SAW tidak menghiraukan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka ketika pasukan muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sudah berhadapan dengan musuh, maka segera beliau menyusun strategi perang yang luar biasa, yaitu beliau menempatkan posisi sayap kanan pasukan beliau letakkan di kaki bukit Uhud, serta beliau menempatkan 50 pasukan pemanah di Jabal Rumat yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Dan beliau pun juga berpesan kepada pasukan pemanah ini untuk tetap berada di atas Jabal Rumat kalau seandainya pasukan muslimin mendapati kekalahan ataupun kemenangan. Maka Abdullah bin Jubair sebagai pimpinan pasukan pemanah betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika pekikan takbir dikumandangkan sebagai tanda bahwasanya peperangan sudah dimulai, maka terjadilah peperangan yang luar biasa. Pada saat awal pertama, kaum muslimin dengan kesabaran dan keteguhan mereka mendapati kemenangan. Dengan pertolongan Allah, kaum muslimin mendapati kemenangan, sehingga pasukan kafir Quraisy mereka lari mundur, sehingga pasukan muslimin berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy, sehingga mereka lari terbirit-birit. Maka ketika pasukan muslimin mengejar mereka, ada sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap berada di belakang untuk mengumpulkan harta ghanimah, karena pasukan kafir Quraisy mereka meninggalkan harta benda mereka. Tetapi kemudian 40 pasukan yang berada di atas Jabal Rumat, akhirnya yang 40 turun. Padahal Abdullah bin Jubair sudah mengingatkan sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kalau pasukan muslimin menang atau kalah jangan turun gunung. Tetapi 40 pasukan ini tetap tidak taat, akhirnya turun ketika melihat kancah peperangan pada saat itu kosong. Maka ketika kaum muslimin pasukan memanah yang berada di atas Jabal Rumat yang 40 turun, tiba-tiba ada 200 pasukan dari kaum Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, sejumlah 200 orang, tiba-tiba melihat ada kondisi yang dimana itu adalah kesempatan untuk menyerang pasukan muslimin. Maka Khalid bin Walid pun menyerang pasukan muslimin yang berada di atas bukit Jabal Rumat. 10 orang ini dibunuh, yang insya Allah syahid. Kemudian pasukan Khalid bin Walid pun juga membunuh orang yang 40 pemanah yang tadinya turun tersebut, beserta pasukan-pasukan yang lainnya yang saat itu ditugaskan untuk mengumpulkan harta ghanimah. Maka pasukan Khalid bin Walid ini mengibarkan bendera, dan ternyata yang pasukan kafir Quraisy yang 2000 lebih itu melihat pasukan bendera Quraisy masih berdiri
Ini menandakan bahwasanya pasukan masih kuat. Maka akhirnya muslimin berhasil dipukul mundur oleh pasukan yang berjumlah 2000 lebih ini, sekitar 2800 karena yang 200 menyendiri. Maka kaum muslimin pada saat itu tertekan, mendapati kekacauan yang luar biasa. Ya. Kaum muslimin mendapati peperangan berasal dari dua arah, arah depan dan arah belakang, sehingga kaum muslimin pun mendapati kekalahan. Yang dimana faktor penyebab utamanya adalah karena pasukan pemanah yang 40 ini turun. Inilah pentingnya mengapa seorang ini harus taat kepada pemimpin mereka. Tetapi sebetulnya mengapa 40 pasukan pemanah ini turun? Dikarenakan kecintaan mereka terhadap harta ghanimah. Maka akhirnya kaum muslimin pun kalah. Terus apa teman-teman sekalian pelajaran yang dapat kita petik dari ibrah kisah perang Uhud ini? Yaitu bahwasanya yang pertama adalah pentingnya seorang untuk taat kepada pemerintah. Kalau seandainya pemerintah menyuruh ini, maka lakukan ini. Selagi tidak melanggar hukum syariat, maka tetap taat. Yang kedua adalah jangan sampai harta dunia ini menjadi tujuan yang kita dambakan. Kita lihat bagaimana terjadinya perang Uhud. Gara-gara 40 pasukan pemanah ini turun karena kecintaan mereka dan mendahulukan dunia, akhirnya pasukan kaum muslimin pun kalah. Jadi ibrah yang kedua adalah bagaimana seorang beriman itu seharusnya lebih mencintai kehidupan akhirat dibandingkan dengan dunia beserta kenikmatannya, harta, benda, emas ataupun perak yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.